Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berikut yang benar mengenai syarat sah putusan pengadilan adalah: A. Hadirnya terdakwa. B. Diucapkan dalam sidang tertutup. C. Diucapkan dalam sidang terbuka. D. Terdakwa wajib didamping oleh pengacara. E. Terdakwa diberitahu hak-haknya sesuai sidang. Jawabannya adalah A. Hadirnya terdakwa. 2. Menurut Joko Prakoso, putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap: A. Bebas tidak murni. B. Bebas bersyarat. C. Terbukti tetapi tindakannya merupakan tindak pidana. D. Tidak terbukti. E. Terbukti bersalah meyakinkan hakim. Jawabannya adalah D. Tidak terbukti. Pembahasan. Menurut Joko Prakoso, putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti. 3. Suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama yang disangkal kebenarannya merupakan pengertian banding menurut: A. Haji Rusli Muhammad. B. Lili Mulyadi. C. Van Hatum. D. Van Bemmelen. E. Utrecht. Jawabannya adalah D. Van Bemmelen. 4. Tujuan adanya upaya hukum kasasi adalah: A. Meminimalisir putusan yang disparitas. B. Sebagai eksaminasi putusan hakim. C. Sebagai check and balance putusan pengadilan. D. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. 5. Upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrach van gewichtigde disebut: A. Upaya hukum dari kekuasaan Presiden. B. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Upaya hukum biasa. D. Upaya hukum luar biasa. E. Kasasi. Jawabannya adalah D. Upaya hukum luar biasa. 6. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK sebelum KUHP. Pihak yang berhak mengajukannya yakni jaksa dan penasehat hukum saja. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor A. 1 tahun 1969. B. 2 tahun 1969. C. 3 tahun 1969. D. 4 tahun 1969. E. 5 tahun 1969. Jawabannya adalah A. 1 tahun 1969. 7. Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa sebagaimana tercantum dalam KUHP diatur dalam pasal: A. Pasal 36 ayat 1. B. Pasal 36 ayat 2. C. Pasal 36 ayat 2. D. Pasal 36 ayat 4. E. Pasal 36 ayat 5. Jawabannya adalah A. Pasal 36 ayat 1. 8. Hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana bertujuan: A. Melakukan resosialisasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
B. Melakukan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. C. Melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali, dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. D. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali, dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali, dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 9. Yang menyebabkan bantuan hukum pada masa Orde Lama lebih buruk dari zaman penjajahan adalah A. Hukum belum menjadi prioritas utama. B. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilan. C. Karena belum merdeka secara de facto maupun de jure. D. Supremasi hukum berdasarkan kekuasaan asing. E. Belum maksimalnya undang-undang hukum yang berlaku. Jawabannya adalah B. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilan. 10. Sistem self-government kepada para narapidana di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri dalam melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar penjara disebut dengan sistem A. Sistem sel-sel Pennsylvania. B. Sistem progresif. C. Sistem Auburn. D. Sistem Osborne. E. Sistem hukum Anglo-Saxon. Jawabannya adalah D. Sistem Osborne. 11. Hak-hak narapidana dimuat dalam ketentuan A. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. B. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. C. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. D. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. E. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Jawabannya adalah B. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. 12. Berapa jangka waktu mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada terdakwa? A. 7 hari. B. 14 hari. C. 30 hari. D. 60 hari. E. Tidak ada tenggang waktu. Jawabannya adalah B. 14 hari. Pembahasan. Jangka waktu mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada terdakwa adalah 14 hari. 13. Dalam hal terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi relatif antara lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain, maka yang berwenang memutus sengketa tersebut adalah A. Pengadilan Negeri. B. Mahkamah Agung. C. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. D. Mahkamah Militer Tinggi. E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah C. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pembahasan. Ketika terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi relatif antara lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain, maka yang berwenang memutus sengketa tersebut adalah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 14. Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini merupakan definisi ganti kerugian yang terdapat dalam A. Pasal 1 angka 20 KUHP. B. Pasal 1 angka 21 KUHP. C. Pasal 1 angka 22 KUHP. D. Pasal 1 angka 23 KUHP. E. Pasal 1 angka 24 KUHP. Jawabannya adalah C.
Pasal 1 angka 22 KUHP. 15. Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan atau Leiche Misdrijven, bahwa kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya. Oleh karena semua orang tanpa diskriminasi yang melakukan kejahatan ringan ini diadili oleh Landrechter seperti semua orang yang melakukan pelanggaran, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing atau Cina, Arab, dan India Pakistan pembuat kejahatan bisa diadili oleh Landrat atau sekarang pengadilan negeri, dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan bisa diadili oleh Raad van Justitie atau sekarang pengadilan tinggi. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Muljanto, B. Muladi, C. Lili Mulyadi, D. Wirjono Projodikoro, E. Haji Rusli Muhammad. Jawabannya adalah D. Wirjono Projodikoro. 16. Putusan dalam acara tindak pidana ringan ditentukan dalam pasal A. Pasal 205 ayat 1 KUHP, B. Pasal 205 ayat 2 KUHP, C. Pasal 205 ayat 3 KUHP, D. Pasal 205 ayat 4 KUHP, E. Pasal 205 ayat 5 KUHP. Jawabannya adalah D. Pasal 205 ayat 4 KUHP. 17. Asas-asas yang tidak tersurat akan tetapi tersirat dalam KUHP adalah A. Asas praduga tak bersalah, B. Asas pemeriksaan secara langsung, C. Asas personalitas aktif, D. Asas rehabilitas atas salah tangkap, E. Asas akusatoir. Jawabannya adalah C. Asas personalitas aktif. 18. Pada pasal berapa bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa diatur dalam KUHP? A. Pasal 50 sampai 68 KUHP, B. Pasal 70 KUHP, C. Pasal 75 KUHP, D. Pasal 69 sampai 70 Jo. Pasal 54 KUHP, E. Pasal 76 KUHP. Jawabannya adalah D. Pasal 69 sampai 74 Jo, pasal 54 KUHP. 19. Hukum perdata adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar manusia dengan manusia. Pengaturannya dapat dilihat pada A. Undang-Undang Dasar 1945, B. KUHP, C. KUH Perdata BW, D. Buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103, E. Peraturan pemerintah. Jawabannya adalah C. KUH Perdata atau BW. 20. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan pengadilan negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari A. Kompetensi absolut, B. Kompetensi relatif, C. Kompetensi Mahkamah Agung RI, D. Kekuasaan kehakiman, E. Kompetensi campuran. Jawabannya adalah B. Kompetensi relatif. Pembahasan. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan pengadilan negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari kompetensi relatif. Kompetensi relatif atau wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas actor sequitur forum rei, artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.
Atau dengan kata lain, bahwa setiap lembaga peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. 21. Proses pengajuan suatu perkara atau sengketa berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Verzet, B. Eksepsi, C. Prorogasi, D. Putusan, E. Intervensi. Jawabannya adalah C. Prorogasi. Prorogasi adalah proses pengajuan suatu perkara atau sengketa berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. 22. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum adalah A. Diperbaiki, B. Putusan dapat ditangguhkan, C. Batal demi hukum, D. Dapat dibatalkan, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Batal demi hukum. 23. Seseorang yang ditangkap atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan berhak mengajukan A. Kasasi, B. Banding, C. Abolisi, D. Amnesti, E. Rehabilitasi. Jawabannya adalah E. Rehabilitasi. 24. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku merupakan pengertian dari A. Kekuasaan peradilan pidana, B. Kekuasaan peradilan perdata, C. Kekuasaan kehakiman, D. Kompetensi relatif, E. Kompetensi absolut. Jawabannya adalah E. Kompetensi absolut. Pembahasan. Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilannya. Kompetensi peradilan berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Dalam bahasa Belanda disebut atributie van rechtmacht. 25. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi karena A. Memeriksa iudex ficti saja, B. Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah ada kekeliruan pada iudex juris telah salah dalam penerapannya, C. Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas jawaban perkara, D. Mahkamah Agung dapat memeriksa para pihak atau saksi-saksi, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Memeriksa iudex ficti saja. 26. Penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu pengadilan negeri diatur dalam HIR pada pasal A. 142, B. 117 ayat 1, C. 118 ayat 1, D. 119 ayat 1, E. 181 ayat 1. Jawabannya adalah C. 118 ayat 1. 27. Upaya hukum banding dimaksudkan untuk A. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama, B. Melawan putusan Verstek, C. Penangguhan hukum, D. Membatalkan putusan pengadilan, E. Melawan putusan pengadilan negeri. Jawabannya adalah A. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama. Pembahasan.
Banding adalah upaya hukum bagi pihak-pihak yang tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama. Dari segi formal, pemeriksaan banding merupakan upaya yang tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa kembali dalam peradilan tingkat banding. Upaya hukum banding merupakan hak dari pihak-pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 67 KUHP. Dalam kaitan ini, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah 1. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, 2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan, 3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. 28. Selain Presiden, lembaga negara yang dapat mengusulkan calon hakim konstitusi adalah A. Kejaksaan Agung, B. Komisi Yudisial, C. DPR, D. MPR, E. BPK. Jawabannya adalah C. DPR. 29. Semua bahan tertulis yang dapat mengenali hukum adalah termasuk salah satu sumber hukum dalam arti A. Filsafat, B. Material, C. Sejarah, D. Sosiologis, E. Formil. Jawabannya adalah C. Sejarah. 30. Menurut pasal 139 KUH Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hak-hak yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya sesuai dengan A. Kesepakatan, B. Kepatutan, C. Keputusan hakim, D. Kewajiban para pihak, E. Norma hukum yang berlaku. Jawabannya adalah B. Kepatutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.